pengecekan suhu tubuh peserta didik dan guru di sini beserta karyawan bertujuan untuk mendeteksi secara dini apakah anak-anak kami ada yang demam tinggi. Ketika memang ada yang didapati untuk demam tinggi, maka kami akan meminta anak tersebut masuk ke UKS, kemudian kami minta orang tua untuk menjemput, kemudian mereka akan membawa pulang untuk diperiksakan ke dokter. Kita tahu bahwa ada virus corona yang beberapa waktu yang lalu itu sudah merebak di Wuhan, Cina. Kemudian begitu kita mendengar ada isu itu, sekolah kita juga berusaha untuk mengantisipasi agar kondisi anak-anak, kondisi kita juga tetap sehat. Bentuk antisipasi yang pertama kali tentu kita mencari informasi, entah itu melalui media, internet, macam-macam, kemudian menginformasikan ke anak-anak, kemudian kita mengadakan pendataan anak dan juga keluarga yang mengadakan perjalanan ke luar negeri, karena pada waktu itu kan kebetulan setelah libur semester, setelah libur panjang, maka ada kemungkinan anak-anak yang melakukan perjalanan ke sana. Nah, dari data itu kita tahu bahwa anak-anak atau keluarganya ada yang pernah pergi kemana, kapan, dan itu kita data. Kemudian pendataan berikutnya kita perbarui, yang sekarang untuk perbarui kita masukkan ke Sikumbang, Pak Doni ya. Di Sikumbang anak-anak mengisi kuesioner, menjawab pertanyaan juga sama mengenai data anak yang atau keluarga yang mengadakan perjalanan ke luar negeri, termasuk mungkin juga riwayat kesehatan. Itu yang ini. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk memberikan informasi mengenai virus corona melalui poster-poster yang kita pasang supaya anak-anak bisa membaca. Kemudian poster-poster itu juga kita posting ke Instagram, kemudian ke WA orang tua kita kirimkan supaya mereka juga tahu dan akhirnya bisa juga berusaha untuk mengantisipasi. Terus yang ketiga, kita mengadakan pengukuran suhu badan. Tujuannya untuk mengetahui anak-anak yang masuk itu sehat atau tidak, kita yang masuk ke sekolah itu sehat atau tidak. Nah, awalnya dulu tidak setiap hari, tapi begitu kita mendengar di Indonesia sudah ada yang terinfeksi istilahnya atau apa? Tersuspek, ada 2 orang itu, akhirnya kita lakukan pengukuran suhu badan itu tiap hari, tiap pagi hari. Dan tanggapan dari siswa maupun pihak sekolah sendiri? Kalau tanggapan dari siswa, karena kita sudah sosialisasikan mengenai resiko, mengenai jenis virus ini, mereka support, termasuk orang tua juga kita support, karena begitu kita mendengar ada di Indonesia sudah ada yang itu, maka kontak anak-anak kita dengan orang yang baru datang, dengan orang tua, dengan penjemput itu juga semakin kita batasi. Tujuannya sebenarnya supaya sedapat mungkin kita bisa mengantisipasi dan tidak terjadi atau tidak ada yang terkena virus itu sebenarnya. Terkait dengan kalau misalnya ada siswa yang suhunya naik di atas 38 derajat Celcius, bagaimana? Kalau pagi hari ada anak seperti itu, yang pertama kita dipisahkan dengan temannya, kemudian kita masukkan suruh menunggu di UKS, kemudian kita hubungi orang tuanya biar menjemput anak ini, kemudian disarankan supaya dia pergi ke dokter atau untuk berobat. Selama ini kan kita punya tradisi menyambut anak pada saat datang, itu dengan memberi salam dan jabat tangan. Begitu kita mendengar ada virus ini,
maka kontak fisik seminimal mungkin kita lakukan. Jadi untuk sementara salam tidak dilakukan dengan jabat tangan. Jadi anak datang mengucapkan salam selamat pagi, mereka langsung masuk, tidak jabat tangan. Kalau mereka sudah terbiasa, seringkali ada yang mengulurkan tangan, maka kita juga ya silakan langsung. Nah seperti itu. Mungkin saya boleh tambahkan sedikit. Kalau di SD Kusuma Bangsa itu kita juga edukasi ke anak-anak kita agar selalu cuci tangan sebelum melakukan kegiatan seperti makan gitu, dan cuci tangan setelah makan. Dan kita juga mengadakan simulasi cara cuci tangan yang benar menggunakan air mengalir dan menggunakan air sabun. Terkait menyikapi siswa yang misalnya baru pulang dari luar negeri, atau misalnya ada keluarganya yang baru pulang dari jalan-jalan luar negeri, atau misalnya menjalankan ibadah umrah, itu bagaimana nih dari Kementerian, apakah di liburkan selama 14 hari itu atau ada tindakan-tindakan? Selama ini yang ada keluarga yang umroh itu yang di SMA, Pak Doni ya. Nah, yang informasi kami dapat, keluarga yang umroh itu sendiri sudah dikarantina oleh Kementerian Agama selama 14 hari, sehingga pada saat mereka keluar, mereka berinteraksi dengan anak, dengan keluarga pasti sudah dinyatakan aman, dinyatakan sehat. Maka yang kita lakukan, kita memantau. Maka dari pendataan yang kita survei ke anak itu kita bisa tahu dari sana, kemudian cek suhu. Sebenarnya kan cek suhu untuk mengetahui kalau misalnya suhu itu tinggi, kemudian ada riwayat keluarga yang dari luar misalnya, baru mungkin kita sarankan. Tapi selama ini kita belum mendapatkan gitu ya. Kita berusaha untuk satu, mendata anak atau anak dengan keluarganya yang pernah perjalanan ke luar negeri, itu yang pertama. Kemudian dari situ untuk yang khusus untuk yang umroh misalnya, setelah kasus ini kan kemudian dari Kementerian Agama kan juga melakukan tindakan, misalnya mereka sudah dikarantina dan ada orang tua anak yang di SMA itu ada yang sudah dikarantina seperti itu, dan pada saat mereka keluar dari tempat karantina pasti sudah dinyatakan sehat, dinyatakan aman. Maka anak juga saya kira tetap masih bisa sekolah seperti biasa. Terkait dengan pengisian formulir secara online, apa yang diisi? Jadi yang diisi itu adalah apakah mereka ada perjalanan ke luar negeri pada saat libur, walaupun misalnya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, bisa jadi mereka ke luar negeri, ataupun misalnya ada keluarga yang dari luar negeri datang ke tempat mereka, atau dia saudara kandung, kemudian bisa jadi saudara jauh yang datang ke mereka. Jadi harapannya bahwa itu tetap bisa mendeteksi apakah memang dari negara-negara yang suspek corona itu akan terdeteksi dengan baik di form tersebut, dan akan kita pantau anak tersebut dengan intensif melalui dengan pengecekan suhu, kemudian kesehatannya. Saya kira itu. Pemantauan selama berapa hari? Continue. Jadi semenjak kita ada informasi 2 orang Indonesia positif coronavirus, kita lakukan secara kontinu. Jadi form online terus berjalan. Jadi form online tersebut terus berjalan. Ya, jadi dia bisa isi kapanpun dan kita monitoring secara berkala. Imbauan dari pihak Pemkab sendiri, Pak, siswa-siswa dan orang tua. Ke siswa kita himbau, satu, mereka menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat. Kemudian diharapkan mereka tidak pergi ke ruang-ruang publik di mana mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum mereka kenal, yang bisa jadi mereka pernah atau baru dari luar negeri, dari tempat-tempat di mana ada suspek corona itu. Kemudian informasi ini juga kita sampaikan ke anak-anak, kemudian kita membuat juga informasi untuk disampaikan ke orang tua melalui WA group orang tua yang kita
kita sudah beberapa kali kirimkan itu ke orang tua. Harapannya sih antara orang tua, kemudian sekolah, anak-anak bisa sama-sama menjaga kondisi kesehatan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saya kira kita juga menyarankan ke anak-anak untuk ya hidup sehat dan tidak perlu panik juga sebenarnya untuk menghadapi berita atau informasi mengenai virus corona ini. Tanggapan saya sebagai peserta didik ya sangat bangga sekolah di sini karena sekolah ini ikut serta dalam upaya pencegahan corona. Terkait yang pencegahan suhu tubuh, kan ciri-ciri utama yang corona itu demam. Jadi kalau misalnya dilakukan pengecekan tubuh dan misalnya ada yang berada di atas suhu normal, itu guru-guru akan menahan sebentar untuk ditanyakan apakah ada berinteraksi dengan keluarga yang dari luar negeri atau sebagainya, sehingga corona bisa benar-benar dicegah. Dari pihak keluarga sendiri, orang tua itu perawat dan misalnya gimana? Ya, orang tua juga ikut senang kayak gitu kan, karena sekolah bisa ikut serta supaya corona ini juga bisa dicegah di sekolah. Jadi nggak ada keberatan sama Enggak keberatan sama sekali. Ya. merasa risiko sih kalau dicek-cek suhu tubuh sebelum masuk gitu. Kalau secara saya pribadi sih awalnya kayak merasa agak risih, tapi kalau tahu manfaat sebenarnya itu bagus menurut saya, karena dengan cek suhu tubuh kita bisa mengetahui bagaimana kondisi tubuh murid tersebut untuk mencegah penyebaran virus yang lagi ada sekarang, virus corona. Kalau dari tanggapan orang tua sih mereka sangat mendukung program ini sangat, karena mereka menganggap di kan satu tempat yang saya pergi saya institusi sekolah. Mereka di tempat sekolah juga kita bisa merasa aman, macam merasa di luar sekolah saja, dan menurut mereka langkah untuk mengecek suhu tubuh ini sangat bagus untuk dapat yaitu mengecek kesehatan dan juga mengetahui kondisi tubuh kita saat ini agar tidak rentan terserang virus corona.